Baik, hari ini pembelajaran matematika kita menyambung pembelajaran kemarin, yaitu pada halaman 23 menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Di sini Ibu akan membahas beberapa soal cerita yang ada pada soal latihan. Untuk contoh soal, kalian bisa langsung membacanya keterangan. Di sini ada penyelesaiannya. Jika ada yang ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu ya. Nah, sekarang Ibu mulai dari soal latihan 11 halaman 24 nomor 1. Nah, sini ya. Simak, kemudian nanti dicatat untuk penyelesaiannya ya. Penyelesaian setiap yang Ibu jelaskan ini tolong dicatat di buku catatan, nanti dikirim di Google Classroom. Nomor 1, temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Kita bisa menggunakan garis bilangan yang kita buat misalnya secara mendatar vertikal ke atas. Jadi seperti ini. Jadi latihan 11 nomor 1. Misalnya kita buat seperti ini. Di sini Ibu contohkan coret-coretnya saja ya. Nah, jadi ini mulai dari 2. Misalnya di sini kita anggap garisnya adalah 2. Kemudian turun menjadi negatif 5. Kita turunkan ke bawah supaya lebih jelas kalau turun itu ke bawah. Makanya Ibu buat garisnya itu vertikal ke atas seperti ini, bukan garis yang seperti penggaris ya. Nah, turun di sini berarti 1. Di sininya 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, baru negatif 5. Jadi yang awalnya di sini turun menjadi di sini. Berapa penurunan suhu? Tinggal kita hitung berapa langkah dia turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi penurunan suhunya adalah 7 derajat Celcius. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini nanti soalnya tidak usah dicatat, langsung saja nomor 1, 7 derajat Celcius. Dan caranya ini juga ditulis. Nomor 2, Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Oke, sekarang nomor 2 ini juga kita bolehkan seperti ini mengerjakannya, dengan garis yang vertikal ke atas. Kemudian kita letakkan di sini ada lantai 1. Misalnya di sini lantai 1. 2 lantai di bawah, berarti kita turunkan 2. 1, 2. Di sini ada 0 dan ada negatif 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapa Andi sekarang? Berarti posisi awalnya di sini. Nah, naik 6 lantai ke atas. Nah, kita sambung ini garis bilangannya. Nah, jadi kita naik ke atas. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini finishnya. Terakhir dia keluar lantainya di sini. Kita tinggal berikan nomor 2, 3, 4, dan 5. Berarti dia sekarang berada di lantai 5. Nah, kemudian nomor 3. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Nah, berarti kita buat saja permisalan seperti ini. Misalnya ini adalah permukaan laut. Nah, kita buat garis bilangan. Nah, seperti ini. Jadi ini permukaan laut. Dia di kedalaman 4 meter di bawah. Berarti kalau di sini tepatnya, berarti turun 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita anggap misalnya permukaan laut ini 0. Misalnya
boleh yang lain angkanya. Di sini kita taruh negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dia berada di sini. Kemudian dia mengambil untuk mengambil umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Jadi dari permukaan laut ini dihitung lagi 11. Di sini baru 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini negatif 11. Nah, di sini berarti dia tepatnya. Pertanyaannya, berapa meter harus turun untuk mendapatkan umpan? Tinggal kita hitung langkah dari titik posisi awal ke posisi yang umpan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 langkah. Jadi jika ditanya di sini berapa meter harus turun, berarti 7 meter ya. Tidak ada ukuran di dalam meter itu negatif 7. Lihat penggaris, tidak ada angka negatif 7. Berarti jangan ditulis negatif 7, tapi sesuai dengan konteks pertanyaannya, yaitu 7 meter. Nah, apa bedanya dengan nomor 1? Temperatur pada suhu udara itu ada yang negatif. Jadi kita boleh menuliskan negatif. Ya. Nah, kemudian untuk lantai itu juga tidak ada yang negatif. Lantai berapa? Lantai 2 di bawah misalnya di bawah lantai 1, 2 lantai di bawah lantai 1. Berarti tulis aja 2 lantai di bawah lantai 1, tidak ada negatif ya. Jadi sesuai dengan konteks soalnya, berdasarkan soal. Oke, sekarang nomor 4. Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol kacamata yang digunakan terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian? Nah, oke, Ibu ulang sekali lagi ya. Jadi membaca soal cerita jika panjang itu boleh diulang sekali lagi untuk lebih memahami. Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter. Jadi ada permukaan lagi dan tingginya ke atas berarti. Karena tersenggol kacamata yang akan digunakan terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter. Nah, jadi kita buat lagi permukaan seperti nomor 3. Ini nomor 4. Pak Rian akan membaca buku. Jadi kita buat dulu ini permukaan tanah. Jadi Pak Rian itu berada di atas, berarti 5 meter. Jadi anggap ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Pak Rian berada di sini. Nah, kemudian kacamatanya tersenggol dan jatuh ke 3 meter di kolam. Jadi turun berarti 3 meter ya, di lewat permukaan tanah ini 1, 2, 3. Jadi di sini ada negatif 3. Nah, berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian? Kita tinggal hitung jarak ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jaraknya adalah 8 meter. Nah, ini misalnya juga bisa kita hitung melalui operasi ya. Operasinya berarti tinggal dikurang saja. 5 dikurang negatif 3. Jadi 5 dikurang negatif 3. Jadi bertemu. Nah kalau seperti ini kalian tulis dulu ya, mengubah tandanya. 5 ditambah 3 menjadi 8. Jadi seperti itu ya. Nah, ini juga bisa kalian tulis operasinya. Negatif 4 dikurang negatif 11. Ubah dulu naklah tandanya, tulis dulu di sini, jangan langsung hasilnya. Negatif 4 ditambah 11. Hutang 4 bayar 11 sama dengan 11 dikurang 4, hutangnya lunas. Berarti sisa 7. Nah, 7 ya. Oke, satu soal lagi. Nomor 5. Sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhunya naik
10 derajat. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan kembali turun ke 8 derajat. Berapa suhu? Turun 8 derajat. Berapa suhu di dalam freezer sekarang? Nah, naik itu berarti tambah, turun itu adalah kurang. Nah, kita bisa langsung bikin operasinya tanpa menggambar ya, seperti ini. Jadi nomor 5 awalnya negatif 18. Ini jelas di sini. Naik berarti tambah. Jadi tinggal kita tambah 10 derajat. Kemudian suhunya turun 8 derajat. Berarti di sini kita berikan turun 8 kurang 8. Tinggal kita hitung. Hutang 18, bayar 10. Jadinya hutang masih ada 8. Kemudian hutang lagi 8, maka hutangnya bertambah menjadi, tinggal tambahkan 8 tambah 8, 16. Berapa suhu di freezer sekarang? Berarti suhunya adalah negatif 16 derajat ya. Baik. Nah, tugasnya itu satu saja ya, nomor 6. Nah, ini nggak perlu ditulis soalnya tinggal langsung kalian sambung saja di sini, nomor 6. Jadi tulis saja caranya semampu kalian dan jawabannya nanti kan ya, dimasukkan ke dalam Google Form jika misalnya link formnya tersedia. Nah, oke, kita lanjutkan untuk latihan ulangan pelajaran 1, paket 1. Nah, di sini seharusnya sudah ulangan nih. Nah, jadi di sini boleh dikerjakan ya untuk pengambilan nilai, penambahan pengambilan nilai. Soalnya nggak usah ditulis, jadi langsung aja tulis jawabannya atau caranya. Caranya boleh ditulis, atau yang nggak ada caranya boleh ditulis langsung jawabannya. Yang seperti nomor 4 ini tidak ada caranya kan, berarti boleh langsung jawabannya ya. Atau mau nulis garis bilangan juga boleh dulu, langsung diletakkan tanda yang tepatnya apa. Jadi jawabannya, caranya berarti pakai garis bilangan kalau pakai cara ya, tapi nggak pakai cara juga nggak apa-apa yang ini. Mungkin yang bagian A saja ya semuanya, nanti dikirim fotonya ke Google Classroom. Boleh juga nanti kita masukkan di Google Form jika nanti link formnya ibu sediakan ya. Jadi sambil dilihat di Google Classroom-nya. Baik. Sekarang berikutnya itu kita masuk ke materi yang baru, yaitu pelajaran yang kedua, operasi hitung campuran. Nah, ini gabungan seperti tambah kurang kali bagi yang kemarin, jadi mengulang saja, cuman angkanya mungkin lebih besar. Nah, atau tidak ada yang negatif. Ibu rasa ini sangat gampang sekali ya. Bisa kalian lihat di sini contohnya, bisa dibaca. Jadi kerjakan satu soal saja. Ibu mau minta soal nomor 10 saja. Nah, jadi tugasnya tadi soal cerita 1. Kemudian latihan ulangan pelajaran ada 15 soal. Nah, ini satu soal. Jadi sudah ada 17 soal ya. Kemudian untuk berikutnya itu operasi hitungnya yaitu kali bagi, atau langsung saja ini kita ambil untuk yang kali baginya. Kita ambil soal latihan 2-nya di halaman 36. Kita ambil satu soal. Ambil saja nomor 2 ya. Jadi satu soal nomor 2. Nah, jadi sudah ada 18. Kemudian operasi hitung campuran bilangan cacah. Masih ingat kan bilangan cacah kemarin mulai angka berapa? Angka 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bilangan cacah. Di sini operasinya gabungan antara kali, bagi, tambah dan kurang. Masih ingat, prioritas adalah tanda kurung, kemudian kali, bagi sesuai urutan di soal. Ya.
Kemudian baru kerjakan tambah dan kurang sesuai urutan di soalnya. Misalnya yang seperti ini. Nomor 9. Kurung dulu. Setelah kurung, lihat kali bagi ada, ada bagi. Nah, berarti ini dibagi dulu nih. 4 juta dibagi 80. Nah, setelah dapat hasilnya baru kerjakan dari depan. Tambah baru kurang. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini satu saja kita ambil nomor 9 yang Ibu jelaskan tadi. Oke. Jadi di sini nomor 9. Yang tadi nomor 2. Nomor 2 ya. Ini. Kemudian yang di sininya tadi nomor satu soal nomor 10 ya. 10. Nah, nanti Ibu sediakan link formnya ya untuk mengecek jawabannya. Jadi langsung dikoreksi di sana, bila salah perbaiki. Ini tidak, ini 1 sampai 15 dan yang ini nomor 6. Nah, Ibu percepat ya karena kita banyak ketinggalan. Nah, ini nanti kita akan ke pecahan. Nah, pecahan belum. Nah, oke, baik. Kemudian boleh kita tambahkan yang ini. Nah, yang ini satu saja juga kita ambil yang bagian D mungkin. Nah, sini sudah tersedia jawabannya. Nah, hitung ya sesuai dengan prosedurnya. Jadi yang mana dulu dikerjakan, tidak boleh langsung jawabannya ya. Ada caranya yang di catatan kalian tulis. Yang di link form itu langsung jawabannya untuk ngecek jawabannya. Jadi ini satu soal lagi. Nah, yang D satu soal. Kemudian nah, untuk pecahan materi berikutnya insya Allah besok itu pembelajarannya ada tematik, ada matematika, dan insya Allah kita adakan Google Meet. Jadi kita meeting besok, kalau bisa nanti ke operasi campuran. Oke, baik seperti itu ya. Selamat belajar.